Jadi segala sesuatu untuk menggenapi rancangan Tuhan, pasti Tuhan genapi. Asalkan motivasinya adalah untuk membangun relasi dengan Tuhan. Morning good readers, hari ini 31 Desember adalah hari terakhir di tahun 2021. Dan kita akan beribadah, biasanya ibadah tutup tahun begitu tahun 2021. Oleh karena itu, tetap semangat menjalani hari terakhir di tahun 2021. Mengucapkan syukur jika hari ini kita boleh tetap hadir dan Tuhan memberikan anugerahnya. Dan kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita di Ezra pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Good readers, kalau kita membaca pada bagian ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan bangsa Yahudi ketika mereka memang akan membangun Bait Allah dan sempat terhenti. Ditemukannya dokumen kuno, yaitu piagam begitu ya, Raja Koresi di benteng Ahmeta. Dan dokumen ini berisi keputusan Raja Koresi untuk membebaskan Israel membangun kembali Bait Allah. Tetapi saat ditemukan itu adalah boleh dikatakan sebagai sebuah rancangan Tuhan, bagian daripada rancangan Tuhan. Kita bisa kebayang ya, itu kan di benteng ya Ahmeta begitu ya. Tidak akan terpikirkan akan menemukan satu dokumen itu di benteng. Karena benteng itu biasanya tempat pertahanan ya, bukan tempat penyimpanan dokumen. Jadi Tuhan pasti bekerja juga ketika dokumen tersebut ditemukan. Dan dokumen tersebut menjadi dasar bagi Raja Darius untuk membuat surat perintah bagi Bupati Tatnai agar mendukung pembangunan Bait Allah. Bukan hanya dalam perizinan, melainkan juga dalam pembiayaan, seperti yang dilakukan oleh Raja Koresi. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan begitu baik. Tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendukung dalam pembiayaan. Dan kalau kita lihat sih memang sih, ada motivasi tersendiri juga oleh Raja Darius, yaitu agar orang Israel mempunyai tempat untuk mendoakan dirinya dan juga anak-anaknya. Ya, tidak apa-apalah. Apa sih salahnya mendoakan seorang raja yang baik gitu ya, memberikan perizinan dan pembiayaan. Artinya, saudara sekalian, Tuhan memakai raja ini untuk melancarkan atau untuk menggenapkan tujuan daripada bagi bangsa Yahudi. Kalau kita lihat juga di ayat yang ke-22, ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan pembangunan rumah Allah, yakni Allah Israel. Jadi ketika mereka sedang merayakan Hari Raya Roti dan bersuka cita selama 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam bersuka cita, maka orang bisa melihat, kenapa ya mereka itu membangun sesuatu dengan penuh sukacita, penuh dengan kegirangan. Beda mungkin dengan kita gitu ya, membangun sesuatu penuh dengan perjuangan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan pergumulan dan seterusnya. Tetapi mereka membangun Bait Allah itu penuh dengan kegirangan dan sukacita. Nah, good readers, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu memakai berbagai macam orang, Raja Darius, Koresi, dan juga bupati tersebut untuk kembali. Tujuannya adalah untuk supaya umat itu bertemu dengan Tuhan di dalam Bait Allah. Ini konsep kuno ya, konsepnya Yahudi kuno begitu ya. Jadi segala sesuatu untuk menggenapi rancangan Tuhan, pasti Tuhan genapi. Asalkan motivasinya adalah untuk membangun relasi dengan Tuhan. Ya, good readers, pada hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2021. Pertanyaan sederhana, apa yang sudah kita bangun selama sepanjang tahun 2021? Bangunan apa yang sudah kita bangun? Mungkin pekerjaan kita, sekolah kita, pendidikan kita, ekonomi kita, mati-matian, dan puji Tuhan mungkin pada saat ini sudah kita bangun dengan baik. Tapi pertanyaan sederhana adalah, apakah kita juga membangun relasi kita yang intim dengan Tuhan sampai di akhir tahun 2021? Atau belum? Atau setengah-setengah, dan seterusnya. Karena banyak sekali rintangan. Untuk kembali intim dengan Tuhan, banyak sekali rintangan. Yang males tadi, kalau saya sebutkan kemarin, yang males, yang banyak sekali rintangan. Ya, banyak sekali rintangan. Tapi kalau kita punya motivasi yang kuat, tujuan yang kuat untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, maka segala rintangan itu akan Tuhan singkirkan.
Karena motivasi kita jelas. Bahkan ketika kita membangun ekonomi kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, dan seterusnya, adalah kembali lagi motivasinya untuk supaya semakin mengenal Tuhan, maka segala tantangan dan permasalahan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan singkirkan. Artinya Tuhan pasti akan atasi. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengatasi segala sesuatu rintangan sepanjang 2021, dan kita sampai di akhir tahun 2021, ini semua adalah anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, good readers, mari kita renungkan kembali anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sebenarnya tujuannya satu, supaya kita kembali kepada Dia, supaya kita kembali membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Selamat mengakhiri tahun 2021 bersama dengan keluarga ataupun orang terdekat Anda. Dan kembali lagi, kita kembali diingatkan untuk tetap terus bergantung hidup kita kepada firman Tuhan. Have a nice day and God bless us.